kita akan coba hitung true positif, false positif, true negatif, false negatif dari masing-masing kelas dengan menggunakan cara yang lain. Kita lihat lagi datanya, data di atas. Kalau tadi untuk menghitung akurasi, kita convert terlebih dahulu menjadi binary classification. Kali ini cara yang kedua adalah kita tidak perlu lakukan seperti itu. Bisa lihat di data sini, saya copy aja. Oke, kita lihat di sini. Kita bentuk confusion matrix dari data multi-class classification langsung. Oke, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita ingin membentuk confusion matrix, berarti kita punya prediksi, kemudian kita juga punya target di sini. Karena di sini ada 3 buah kelas, kita ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, kita juga punya target kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Sekarang kita hitung jumlah yang prediksinya 0, targetnya 0. Prediksinya kelas 0 dan targetnya kelas 0. Kita hitung di sini. Prediksinya kelas 0, targetnya kelas 0. Ada di data keempat saja. Oke, oleh karena itu jumlah dari data yang diprediksikan menjadi kelas 0 akan tetapi targetnya kelas 0 itu jumlah datanya sama dengan 1. Berikutnya, kita prediksikan kelas 0 akan tetapi sebenarnya targetnya adalah kelas 1. Kita lihat di sana. Prediksinya adalah kelas 0, akan tetapi targetnya adalah kelas 1. 1, 2, dan 3. Oke. Kita letakkan di sini. Oke. Berikutnya, untuk mengisi yang sebelah sini, yaitu prediksinya kelas 0, akan tetapi targetnya harusnya kelas 2. Prediksinya kelas 0, akan tetapi targetnya adalah kelas 2. Yang sebelah sini. Prediksinya 0, targetnya kelas 2. Oke. Kita tulis di sini jumlahnya cuma 1. Oke. Sudah? Berikutnya. Prediksinya kelas 1 akan tetapi target seharusnya adalah data itu adalah data kelas 0. Prediksinya kelas 1 akan tetapi datanya adalah data kelas 0. Kita lihat. Prediksinya kelas 1 tapi targetnya adalah kelas 0. Kita jumlah di sini 1, 2. Oke. Berikutnya adalah prediksinya kelas 1 dan targetnya sama, yaitu kelas 1 juga. Prediksinya kelas 1, targetnya juga kelas 1. Jumlahnya 1, 2. Oke. Berikutnya, prediksinya kelas 1, targetnya adalah kelas 2. Kebetulan 0. Tidak ada datanya yang menyatakan bahwa hasil prediksinya kelas 1 akan tetapi sebenarnya targetnya, oh ada, prediksinya kelas 1, targetnya adalah kelas 2. Nih ya. Oke, saya hapus. Jumlahnya adalah 1. Berikutnya adalah kita hitung data yang kita prediksikan adalah kelas 2, akan tetapi targetnya adalah harusnya kelas 0.
ada di data terakhir. Nih, jumlahnya cuma 1. Oke. Berikutnya, kita prediksikan sebagai kelas 2, akan tetapi seharusnya targetnya adalah kelas 1. Oke. Prediksinya kelas 2, akan tetapi targetnya adalah kelas 1. Tidak ada. So, saya tulis 0 di sini. Berikutnya, prediksinya kelas 2 dan targetnya juga kelas 2. True negatif untuk kelas 2 ya. True positif untuk kelas 2. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Seharusnya total keseluruhan adalah 15. Kita hitung. Kolom pertama itu jumlahnya adalah 5. Kolom kedua 5. Kolom ketiga juga 5. So, jumlahnya total adalah 15. Berikutnya adalah, sekarang bagaimana kita bisa tahu TP, FP, TN, FN dari masing-masing kelas berdasarkan confusion matrix ini. Oke. Sebelum kita hitung TPFP, TNFN, kita lakukan penjumlahan masing-masing kolom dan masing-masing baris. Yang pertama, untuk kolom ke-0, kolom 0, kelas 0, kita jumlah, ini adalah 5, kemudian kita jumlah, ini adalah 5, kebetulan sama, yang sebelah sini juga 5. Berikutnya, kita jumlahkan untuk masing-masing baris juga. Untuk kelas 0, ini adalah 5. Kelas 1, 5. Kelas 0 adalah 4. Kelas 1 adalah 5. Dan kelas 2 adalah 6. Oke, sekarang bagaimana kita menghitung TPFP, FN, TN dengan menggunakan informasi confusion matrix yang sudah kita bangun. Oke, kita tulis terlebih dahulu kelas ke-0, kelas ke-1, kemudian kelas ke-2. Oke, ini adalah TP. Ini adalah TP, kemudian FP, FN, dan TN. Oke. Sekarang yang paling mudah adalah kita menghitung TP terlebih dahulu. TP ini informasi TP dari masing-masing kelas bisa kita dapatkan dari angka-angka yang terdapat pada diagonal utama ini, yaitu 1, 2, 4. Oke. Kita tahu bahwa makna TP kita prediksikan positif dan targetnya juga positif. So, kita prediksikan kelas 0, true positif kelas 0, kita prediksikan dia kelas 0 dan targetnya juga kelas 0. Kita prediksikan untuk TP1, kelas 1, kita prediksikan bahwa dia kelas 1 dan targetnya juga kelas 1. Untuk TP yang kedua, kita prediksikan dia kelas 2 dan targetnya memang juga kelas 2. Oleh karena itu, TP dapat diambil dari nilai pada diagonal utama. Oleh karena itu, TP untuk kelas 0 adalah 1, TP untuk kelas 1 adalah 2, dan TP untuk kelas 2 adalah 4. Oke. Berikutnya, false positif. False positif itu maknanya adalah kita prediksikan kelas positif dan hasil prediksi kita adalah false. Gitu ya. Artinya targetnya bukan positif, data targetnya adalah negatif. So, untuk menghitung false positif untuk kelas 0,
berarti kita prediksikan bahwa data tersebut adalah kelas 0, akan tetapi targetnya adalah kelas 1 atau kelas 2. Oleh karena itu, untuk menghitung FP dapat dilihat pada data yang terletak pada masing-masing kolom. FP 0, kolom ke-0, FP ke-1, kolom ke-1, FP kelas 2, kolom ke-2. Oke ya. Akan tetapi, karena dia false positif, maka kita jumlahkan semua data yang terdapat pada kolom ke-0, kecuali data yang terletak pada diagonal utama. Oke, benar kan ya maknanya? False positif kelas 0 itu artinya kita prediksikan kelas 0, akan tetapi targetnya adalah kelas 1 dan 2. Oleh karena itu, FP0 itu adalah jumlah dari seluruh data yang terdapat pada kolom ke-0 dikurangi dengan data yang terdapat pada diagonal utama. Ini saya coret saja untuk diagonal utama. Oke, 1, 2, dan 4. Gitu ya. So, FP adalah 5, karena jumlah seluruh data yang terdapat pada kolom ke-0 adalah 5, dikurangi diagonal utama adalah 1, sama dengan 4. Sedangkan FP1, 5, dikurangi 2, sama dengan 3. Sedangkan FP2, 5, dikurangi diagonal utamanya adalah 4, sama dengan 1. Ya. Sekarang, bagaimana kita bisa menghitung FN atau false negatif? Seperti maknanya, false negatif itu adalah targetnya kita prediksikan sebagai kelas negatif, akan tetapi prediksi kita adalah salah atau false. Artinya targetnya sebenarnya adalah positif, ya. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung false negatif dari kelas 0, berarti targetnya adalah 0, prediksinya adalah kelas 1 dan kelas 2. Oke. Kalau untuk menyatakan bahwa targetnya adalah kelas 0, itu ada terdapat pada data-data yang terletak pada baris ke-0. Oke. Kalau kita menyatakan targetnya kelas 0, akan tetapi prediksinya adalah kelas 1 atau 2, adalah ini. 2 ditambah 1, atau jumlah seluruh data yang terdapat pada baris ke-0, yaitu 4, dikurangi dengan data yang terdapat pada diagonal utama. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. 4 dikurangi diagonal utama adalah 1, sama dengan 3. False negatif kelas 1 artinya targetnya adalah kelas 1, prediksinya kelas 0 dan kelas 2, yaitu 3 ditambah 0 atau 5 dikurangi dengan diagonal utama. 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3. Sedangkan false negatif untuk kelas 2 itu adalah targetnya kelas 2, sedangkan prediksinya adalah kelas 0 dan kelas 1, yaitu ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau jumlah data pada baris ke kelas 2, yaitu 6, dikurangi dengan diagonal utama. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Oke. Untuk menghitung true negatif masing-masing kelas, kita tahu bahwa true negatif adalah kita prediksikan bahwa data tersebut adalah negatif, akan tetapi dan hasil prediksi kita tadi adalah benar. So, targetnya juga kelas negatif. Misalkan kalau kita mau menghitung true negatif dari kelas 0, artinya prediksinya adalah kelas 1 dan kelas 2, dan targetnya juga kelas 1 dan kelas
2, gitu ya. Oleh karena itu, untuk menghitung true negatif masing-masing kelas, kita hanya lihat bagian-bagian yang bukan dari kolom kelas tersebut dan bukan dari baris kelas tersebut. Oke. Misalkan, kalau kita ingin menghitung true negatif dari kelas 0, kita hanya fokus pada angka-angka yang terletak pada bukan kolom ke 0 dan bukan baris ke 0, yaitu yang ini. Ya, ini adalah true negatif kelas 0. Kita catat di sini. 2 ditambah 0. Maaf. 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4. 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 7. Berikutnya, untuk kelas 1, berarti kita hanya fokus data-data selain kolom ke-1 dan baris ke-1, yaitu berapa? Selain kolom ke-1 dan baris ke-1. Pojok-pojokan ya, pojok-pojok data. Oke, kita hitung. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4. Sama dengan 7. Berikutnya, true negatif kelas 2 berarti kita jumlahkan semua angka selain kolom kedua dan baris kedua, yaitu yang sebelah sini. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Oke. Oleh karena itu, kalau kita mau bentuk lagi confusion matrix dari masing-masing kelas, kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Ini untuk kelas 0. Ini adalah true positifnya adalah 1, true negatifnya adalah 7, false positifnya adalah 4, false negatifnya adalah 3. Oke, kita lihat dengan yang kita hitung dengan menggunakan per kelas tadi. Harusnya sama, 7, 4, 3, 1. 7, 4, 3, 1. Sama ya. Oke. Berikutnya, untuk kelas ke-1, true positifnya adalah 2, true negatifnya adalah 7, false positifnya adalah 3, false negatifnya adalah 3. 7, 3, 3, 2. Kita lihat di sini, sama, 7, 3, 3, 2. Berikutnya, untuk kelas kedua, true positifnya adalah 4, true negatifnya adalah 8, false positifnya adalah 1, false negatifnya adalah 2. 8, 1, 2, 4. Kita lihat di sini, sama, 8, 1, 2, 4. Sama ya. Oke. Ini adalah cara menghitung confusion matrix untuk multi-class classification.